Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di belajar bahasa Korea online. Kali ini kita memasuki pelajaran ke-10. Bagian pertama kita sudah belajar di minggu lalu dan sudah ada video penjelasannya juga tentang bilangan Sino-Korea yaitu satuan dan puluhan. Nah, nanti kita di kesempatan kali ini kita akan masuk di ratusan. Kalau bahasa Koreanya 100 itu back. Nah, ini satuan hitungnya ratusan. Nah, untuk yang sebelumnya itu satuan ili samsa sampai sip dan puluhan. Misalnya misalkan teman-teman, saya harap teman-teman sudah latihan tentang satuan dan puluhannya. Yang bagian ke-1 ini bagian kedua tentang ratusan. Saya ingatkan kembali tentang satuan dan puluhan. Misalkan teman-teman ingin membuat 80. Nah, caranya kita dipisahkan terlebih dahulu. Nah, 80 berarti 8 itu pal, terus 10 itu 10 sip. 8-nya ada 10 berarti 80 sip. Jadi 80 bahasa Koreanya itu palsip, seperti itu teman-teman. Dan untuk latihannya silakan teman-teman pelajari sendiri latihannya. Di textbook juga ada. Teman-teman cari aja di halaman berapa saya kurang tahu. Maaf. Di halaman berapa saya kurang tahu. Jadi teman-teman harus kreatif sendiri ya mencari materi pelajarannya. Sekarang kita lanjut ke materi bagian kedua, yaitu ratusan. Nah, untuk ratusan seperti apa? Untuk ratusan, kita teman-teman harus ingat juga bilangan intinya. Bilangan intinya seperti tadi, li, samsa, sampai sip. Terus bilangan puluhannya, misalnya 20, 2 itu i, 10 itu sip, berarti 20 itu isip. Kalau misalkan 25, ditambah aja 5 itu o. 25, 2 itu i, 10 itu sip, 25 itu O, berarti 25 itu bahasa Sino Koreanya isipo, seperti itu. Nah, untuk ratusan juga itu tidak beda dengan puluhan. Contohnya seperti ini. Contoh teman-teman ingin membuat 112. Misalkan seperti itu ya, 112. Nah, 112 ini teman-teman harus memisahkan terlebih dahulu. Memisahkannya dengan cara seperti ini. Yang pertama 112, 100, terus 10 dan 2. 100, 10 dan 2. Nah, 100 itu back. Terus 100 itu back, 10 itu sip. Terus 2 itu i. Jadi bahasa Sino Korea untuk 112 adalah back, sip, i. Bahasa Sino Koreanya untuk 112 adalah back, sip, i. Nah, teman-teman harus mengingat lagi tentang pelajaran 8 itu tentang cara membaca antar suku kata dalam bahasa Korea, yaitu teman-teman mungkin di sini melihat ketika biep menjadi bacin ketemu dengan i yang pelengkap di vokal i ini. Nah, biepnya ini dibaca bersama i. Jadi bukan dibaca back sip i, tetapi dibaca back sip b. Seperti itu, teman-teman. Contoh lainnya, misalkan teman-teman ingin membuat 349. Nah, seperti tadi, kita pisahkan lagi caranya. Yang pertama 300, terus
40, terus 9. Nah, kita jabarkan satu persatu. 303 itu sum, terus maaf, 303 itu sum, 100 itu back. Terus 40, 4 itu sa, 10 itu sip. Terus 9, 9 itu go. Nah, setelah ini baru kita gabungkan 349, berarti bahasa Koreanya adalah sambek, sambek, sasip, gu. Nah, bahasa Koreanya untuk 349 adalah sambek, sasip, gu. Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman boleh membuat latihan seperti yang sudah saya katakan tadi. Teman-teman bebas membuat angka berapa saja, terus dirubah ke Koreanya. Nah, saran saya, teman-teman, ketika latihan itu murni jangan mencontek. Harus benar-benar berdasarkan hafalan. Karena apa? Karena ketika teman-teman ujian atau ketika teman-teman ada di Korea pun, teman-teman itu mungkin setiap hari membawa catatan bahasa Koreanya. Jadi kalau mau ngomong atau menjawab, kita lihat catatan dulu, itu sangat tidak mungkin sekali. Karena apa? Karena ya nanti diketawain sama orang Korea, dan kalau ujiannya itu bakal dicoret gitu, dan sanksinya itu lumayan, 2 tahun kita nggak boleh ikut ujian kalau melakukan kecurangan pada saat ujian seperti itu. Nah, untuk Mas Arif, ini saya khususkan untuk Mas Arif yang belajar di grup di belajar bahasa Korea online. Mas Arif itu mengatakan seperti ini, 411 atau 411 itu sabek, ilsip, il. Nah, itu kata Mas Arif itu 411 itu bahasa Sino-Koreanya sabek, ilsip, il. Nah, coba kita dipecahkan terlebih dahulu. Yang pertama itu 411 berarti 400, terus 10 dan 1. 400, 4 itu sa, 100 itu back. 400 bahasa Sino-Koreanya itu sabek. Terus 10. 10. Teman-teman harus melihat itu, il, i, samsa, o, yuk, cil, pal, kusip. 10 berarti sip. Terus 1. 1 itu il. Jadi bahasa Korea bilangan Sino-Koreanya yang benar dari 411 itu sabek, sip, il. Dibacanya sabek sibil. Kenapa dibaca sabek sibil? Ya, ini di pelajaran 8 sudah kita bahas ketika biap, ketika bacim atau huruf terakhir yang berbentuk konsonan bertemu dengan vokal, itu bacim ini pindah mengisi yang pelengkap ini. Jadi dibacanya sabek sibil, bukan sabek sibil, karena biapnya ini pindah ke yang pelengkap seperti itu. Nah, ini di sini Mas Arif mungkin maksudnya kalau 1 itu ada ilnya. Nah, ini nggak ada ilnya karena apa? Karena sudah ada bilangan intinya bahwa 10 itu sip, tidak lagi ilsip, seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman seperti tadi, saya harap teman-teman belajar di textbooknya dan latihan untuk
Untuk lebih mendalami, teman-teman bikin sendiri, nanti juga akan ada tesnya yang saya berikan bagaimana tentang bilangan Sino-Korea dari satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, untuk saat ini kita baru ratusan dulu ya teman-teman. Nanti ini bagian kedua. Nanti yang 1000 con itu ribuan, nanti bagian ketiga dan seterusnya kita akan belajar minggu kedepannya lagi. Oke, terima kasih. Sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Seperti biasa, kalau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, silakan kontak saya. Saya akan berusaha untuk menjawab sebisa mungkin, secepat mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, waiting haja.